Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan materi kita sebelumnya terkait soal kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya di dunia ini, di mana sangat bergantung pada jarak antara realitas dan keinginan. Semakin dekat jarak antara realitas dan keinginan ini, itu berarti semakin dekat kebahagiaan yang menjadi impian setiap orang. Dan sesungguhnya seluruh aktivitas yang dilakoni oleh umat manusia di dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, setiap harinya adalah merupakan rangkaian kegiatan upaya mendekatkan jarak antara realitas dan keinginan itu. Cuman memang orang seringkali terjebak yang akhirnya keliru, sebab hanya fokus kepada bagaimana menggerakkan realitas menuju kepada keinginan itu, tanpa mencoba berpikir sebaliknya. Saya ingin mengangkat satu cerita menarik dengan 3 contoh manusia di dalam upaya mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Ketiga orang ini adalah, yang pertama adalah pengemis. Pengemis ini lagi galau karena hari menjelang siang dia belum sarapan pagi. Dia butuh uang untuk ukuran kelas warteg di Jakarta ini, hanya butuh 15.000 untuk sarapan pagi. Berinisiatiflah dia mencari tempat yang strategis. Akhirnya ketemu gedung pencakar langit, di mana karyawan di gedung itu jumlahnya ribuan orang. Dia berharap ada 1-2 orang karyawan yang berempati kepadanya dan mau memberikan uang untuk memenuhi keinginannya sarapan pagi itu. Dan tidak lama, ternyata ada seorang karyawan yang betul-betul bersimpati dan menyerahkan uang kepada sang pengemis sebanyak 50.000 rupiah. Ya, otomatis sang pengemis merasa lega dan selesailah persoalannya. Lanjut, sang karyawan setelah menyerahkan uang 50.000 ke pengemis, masuk ke kantornya dan mulai duduk di kursi di ruang kerjanya. Apa yang terjadi? Ternyata sang karyawan ini juga lagi galau dan susah konsentrasi bekerja saat itu. Sebab dia lagi butuh tambahan dana sebesar 100 juta rupiah. Yang sesungguhnya dia sudah punya uang sebanyak 150 juta, tapi karena kebutuhannya 250, praktis kurang 100 juta lagi. Sementara waktunya semakin mepet, sebab anaknya mau walimah, undangan sudah disebar. Sementara dana ini belum ada bayangan dari mana tambahannya, sebab memang biaya pernikahan hari ini memang semakin gila-gilaan. Apalagi setelah era medsos juga semakin viral, akhirnya masing-masing orang punya grup alumni saja. Ada orang yang sampai buat grup alumni TK, alumni SD, alumni SMP, dan begitulah selanjutnya. Nah, kalau masing-masing anaknya bersaudara ngundang anggota grupnya, istrinya pun demikian, dia juga. Maka inilah yang kemudian membuat anggaran biaya pernikahan itu semakin membengkak. Dan ini membuat dia galau, di mana caranya menutupi kekurangan 100 juta rupiah. Ternyata sang manajer, pemilik perusahaan, memantau dari ruangannya lewat CCTV, langsung tekan tombol.
manggil sang karyawan. Saya amati sejak kamu masuk di ruangan dan duduk di kursimu kok tidak konsentrasi kerja. Ini akan merugikan perusahaan. Kelihatannya ente punya masalah. Benar Pak. Saya lagi galau sebab butuh tambahan dana sebesar 100 juta rupiah. Ya enak saja sang manajer langsung tarik laci mejanya dan mengatakan, kalau cuma itu masalahmu, ambil uang ini, 100 juta rupiah, langsung segepok. Kaget sang karyawan, dia tanya manajer, tunggu dulu Pak, uang ini statusnya apa? Saya dipinjamin atau dikasih cuma-cuma? Yuh, hari gini 100 juta dikasih cuma-cuma. Yang benar aja, ini pinjaman. Terus kalau pinjaman kapan bayarnya? Itu terserah ente. Saya tahu kondisimu. Kapan saja kamu punya kesanggupan, mau dibayar cash atau mau dicicil per bulan, mau dipotong gaji sekian persen, itu terserah. Yang jelas terima uang ini, selesai masalahmu, kamu kembali lanjut kerja. Ya bersyukur sang karyawan karena dia punya masalah teratasi dengan menerima uang 100 juta rupiah. Meskipun statusnya pinjaman. Setelah karyawan keluar, ternyata sang manajer, pemilik perusahaan ini, dia lagi yang galau. Sebab kenapa? Dia punya uang 2 triliun. Tapi masih butuh 2 triliun lagi. Kenapa? Sebab ada proyek besar-besaran. Entah dalam cerita ini apa dia ikut tender proyek pemindahan ibu kota negara baru, wallahu alam. Apa jembatan dari Bekahuni ke Merak. Entahlah, yang jelas anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 triliun. Sementara dia punya dana hanya 2 triliun. Kurang 2 triliun lagi. Dan dia tidak tahu bagaimana solusinya. Ia terancam untuk terdegradasi dalam tender ini kalau dia belum mendapatkan dana yang memadai untuk itu. Sampai cerita ini di stop. Ternyata sang manajer tidak menemukan dana 2 triliun itu. Nah dari sini kita bisa ukur. Kira-kira di antara 3 orang ini, siapa yang paling bahagia dalam hidupnya? Tentu kita akan berkesimpulan pastilah sang pengemis yang berbahagia. Kenapa? Sebab dia butuhkan hanya 15.000 dan dia terima 50.000 rupiah. Dia akan berkata, Masya Allah, ini bukan cuma sarapan pagi selesai, makan siang juga teratasi, makan malam pun demikian. Bahkan masih ada sisanya, 5.000 rupiah. Sang karyawan juga akan bahagia karena menerima 100 juta. Tapi kebahagiaannya tidak sama dengan pengemis. Sebab dia menerima pas-pasan sesuai kebutuhannya. Itu pun statusnya masih utang yang harus dia selesaikan di kemudian hari. Nah sang manajer punya 2 triliun. Dia stres, galau. Bahkan tekanannya bisa naik, kolesterol kumat, asam urat, gula darah dan segala macam. Yang ujung-ujungnya stroke bahkan mati. Itu gara-gara sampai cerita ditutup 2 triliun tidak ketemu. Ini gambaran sederhana betapa orang seringkali kemudian susah menikmati kebahagiaan karena dia diperbudak oleh keinginannya. Maka sesungguhnya hakikat dari kehidupan itu adalah bagaimana seni menyiasati keinginan itu sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala paham persis tentang hakikat manusia yang seperti ini adanya. Yang karenanya dibuatlah aturan syariat sedemikian rupa lewat Al-Quranul Karim dan penjelasan Rasulullah SAW. Termasuklah diantaranya syariat ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang mengiringinya di dalam bulan Ramadan. Yang insya Allah dengan sendirinya kita akan menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan kita terlepas dari penyakit stres, galau yang banyak melanda manusia modern sesungguhnya. Insya Allah pada pertemuan lanjutan kita akan bahas lebih jauh bagaimana petunjuk Islam dalam menyiasati keinginan dan mengantarkan orang-orang bisa bahagia dalam kehidupannya di dunia bahkan sampai selamat dari akhirat nantinya insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.